Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pada pembelajaran pemesanan dan perhitungan tarif penerbangan. Kita masih dalam KD menerapkan dan memberikan informasi tarif normal penerbangan internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang disebut dengan Excess Mileage Surcharge. Excess Mileage Surcharge, EMS. Sebelumnya, saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran kali ini. Pembahasan excess mileage surcharge ini adalah pembahasan mengenai salah satu komponen dari perhitungan tarif penerbangan internasional yang perlu kita pahami hubungannya dengan menuntaskan perhitungan tarif penerbangan internasional normal. Baik, mari kita mulai dengan menyamakan persepsi mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan EMS, Excess Mileage Surcharge. Ya. Jadi EMS itu singkatan dari Excess Mileage Surcharge. Excess Mileage Surcharge ini diperhitungkan bila mana TPM atau jumlah keseluruhan miles yang diterbangi penumpang dalam rute tertentu melebihi MPM atau maksimum permitted miles atau miles yang diizinkan secara maksimum pada rute tersebut. Jadi perlu Anda pahami, kita menghitung EMS bila mana jumlah keseluruhan dari miles yang diterbangi penumpang melebihi pada jumlah miles yang diizinkan secara maksimum pada rute tersebut. Kita lihat di sini perjalanan dari Balikpapan ke Mumbai melewati Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Skenario yang terjadi ketika kita memperhitungkan TPM adalah kita lihat apakah TPM itu melebihi atau tidak MPM. Jika dia melebihi MPM, maka kita harus segera berpikir bahwa kita harus melakukan penghitungan terhadap perbedaan TPM dan MPM tersebut. Walaupun demikian, sebelum Anda memutuskan membagi TPM dengan MPM, ketika Anda melihat TPM-nya lebih besar dari MPM, Anda juga harus mempertimbangkan yang disebut dengan extra mileage allowance. Ya, mile yang diizinkan untuk ditambahkan. Ditambahkan kemana? Ditambahkan ke MPM. Jadi EMA itu ditambahkan ke MPM. Jadi sebelum memutuskan ada MS-nya, karena TPM lebih besar dari MPM, kita harus cari dulu apakah tidak ada dalam rute tersebut ketentuannya bahwa ada penambahan mile yang diizinkan terhadap MPM. Karena penambahan ini memungkinkan nantinya boleh saja MPM menjadi lebih besar daripada TPM setelah ditambahkan EMA-nya. Walaupun dalam kenyataannya jarang terjadi demikian. Walaupun sudah ditambahkan EMA, biasanya masih tetap ada EMS atau TPM masih melebihi MPM. Jika demikian, bagaimana cara menghitung ketika TPM lebih besar daripada MPM? Ini formulanya. Formula yang kita gunakan sangat simpel, sangat sederhana. Jadi, excess mileage surcharge atau tambahan biaya terhadap kelebihan mileage yang diterbangi penumpang itu kita dapatkan dari membagi antara total miles yang diterbangi atau ticketed point mileage-nya dibagikan dengan MPM, maximum permitted mileage. Setelah kita bagi, kita akan mendapatkan sejumlah angka desimal. Ya, karena kalau lebih besar dibagi lebih kecil, tentu ada angka desimal yang muncul melebihi angka 1. Melebihi 1. Jika kita dapatkan antara 1,00 dan tidak lebih dari 1,05, maka kita tetapkan EMS-nya adalah 5%. Artinya, biaya tambahan terhadap harga yang telah ditetapkan pada rute tersebut ditambahkan 5%. Jika hasilnya di atas 1,05 dan lebih kecil dari 1 atau tidak lebih besar daripada 1,10, maka 10%. Berikutnya, jika di atas 1,10 dan tidak lebih besar dari 1,15, maka dia 15%. Demikian pula kalau lebih besar dari 1,15 tetapi tidak lebih besar dari 1,20, maka kita tetapkan 20%. Dan yang terakhir,
Jika lebih besar dari 1,20 tetapi tidak lebih besar dari 1,25, 25%. Bagaimana kalau lebih besar dari 1,25? Maka kita akan membahas hal tersebut secara khusus nantinya. Inilah yang perlu Anda pahami ketika melakukan formulasi EMS. Makanya sangat sederhana. Hanya harus perhatikan saja, hati-hati menghitung TPM-nya, cek MPM-nya apakah ada EMA-nya, kemudian bagi antara TPM dengan MPM-nya. Lalu hasilnya bandingkan dengan tabel berikut ini. Mari kita lihat contoh perjalanannya. Contoh perjalanannya adalah dari Balikpapan di Indonesia menuju Mumbai di India. Mumbai dulu namanya Bombay ya, sekarang Mumbai. Dari Balikpapan dia terbang ke Jakarta dulu. Lalu dari Jakarta dia terbang Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke Bangkok, Bangkok ke Mumbai. Setelah kita hitung TPM Balikpapan ke Jakarta ditambah Jakarta ke Kuala Lumpur, Kuala Lumpur ke Bangkok, Bangkok ke Mumbai, totalnya 5.439. Jadi TPM kan seperti kita pelajari sebelumnya dijumlahkan antara satu kota dengan kota-kota lain. Semua kota dijumlahkan. Dan dicek MPM-nya dari Balikpapan ke Mumbai ternyata dapatnya 4.011. Lah, kita langsung melihat, oh ternyata TPM-nya lebih besar dari MPM. Nah, maka kita memutuskan, oh ini ada surcharge. Tapi sebelum menetapkan ada surcharge, cek dulu apakah rute Balikpapan, Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Mumbai tidak ada EMA, tidak ada extra mileage allowance-nya. Kita buka tabel, ada tabel kan, dulu saya pernah sampaikan, ada tabel yang harus kita cek ya, yang dikeluarkan oleh IATA, tabel EMA. Maka kita lihat, oh ternyata di rute ini ada EMA 700. Maka sebelum menghitung surcharge-nya, maka kita tambahkan dulu MPM-nya itu 4.011 ditambahkan 700. Jadi 700 ini masuk menjadi bagian dari MPM. Kita dapatkan total 4.711. Ternyata 4.711 ini kita lihat, wah masih lebih kecil dari TPM. Ya, karena dia masih lebih kecil dari TPM, maka kita ambil formulanya TPM dibagi MPM, 5.439 dibagi 4.711. Kita dapatkan 1,1545. Harus tulis ya 4 angka setelah koma ya. 1,1545. Berarti kalau kita lihat ini ada sedikit diskusi apakah ini 15% atau apa 20%. Ya, ketentuannya kalau 15% dia tidak lebih dari 1,15. Padahal ini 1,1545 berarti lebih. Kalau 1,1500 berarti 15%. Ini melebihi 1,1500, maka tetapannya adalah 20%. Jadi itu cara menghitung EMS dengan membandingkan antara TPM dengan MPM. Lalu juga mempertimbangkan atau mengecek jikalau ada extra mileage allowance pada rute tersebut. Mudah-mudahan ini jelas bagi Anda. Ya, mulai tadi saya menjelaskan apa itu EMS. Kemudian apa yang terjadi kira-kira dalam skenario EMS. Lalu kita melihat formulanya. Kita melihat bagaimana kalau hasilnya kita menetapkan 5%, 10%, 15%, 20% atau 25%. Setelah itu kita coba melihat contoh dari perjalanan Balikpapan ke Mumbai melewati Jakarta, Kuala Lumpur, dan Bangkok. Kita cek TPM-nya Balikpapan Jakarta, ditambah TPM Jakarta Kuala Lumpur, ditambah TPM Kuala Lumpur Bangkok, ditambah TPM Bangkok Mumbai, kita dapatkan 5.439. Kita cek MPM-nya Balikpapan Mumbai, ternyata 40111, berarti lebih kecil dari TPM. Tapi sebelum memutuskan kita cek apakah ada EMA, ternyata ada EMA di rute ini. Di tabelnya ada EMA ya. Secara lebih khusus nanti akan kita jelaskan atau kita diskusikan bagaimana melihat EMA itu. Tapi kita melihat dulu secara umum bahwa ada EMA di sini. Bagaimana kalau tidak ada EMA? Ya langsung saja dibagi 5439 dibagi 4011. Nah, tapi karena ini ada EMA, kita tambahkan dulu EMA terhadap MPM. Oke, semoga ini jelas. Silakan Anda memutar kembali video ini mengenai penjelasan extra mileage surcharge. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi tambahan pengetahuan Anda pada kesempatan kali ini. Demikian, saya harap Anda selalu menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak ketika Anda berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini dan kita akan berjumpa pada pertemuan berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.